Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim, NIM 1905 1204011 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang routing statik. Tujuan dari pembuatan routing statik ini adalah mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk pengertiannya yaitu routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Langsung saja kita ke percobaan. Untuk skenario-nya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Seperti ini. Dan langsung saja kita ke langkah percobaannya. Pertama, buat simulasi jaringan seperti di gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Baiklah, pertama-tama langsung saja kita setting routernya. Kita konfigurasi dulu yang fast ethernet, IP address seperti ini 19.192.168.1.62, subnet seperti ini. Dan yang fast ethernet yang satu yang terhubung ke PC 2, dan yang ini tadi terhubung ke PC 1. Yang PC terhubung ke PC 2 seperti ini. Dan untuk serialnya, serial 2 yang terhubung ke router 1, router 2 maaf, yaitu seperti ini. IP address-nya. Setelah itu yang serial 3 terhubung ke router dari router 1 ke router 3 seperti ini. Dan jangan lupa port statusnya semua di on-kan. Setelah itu ke router 2 kita konfigurasikan dulu. Yang ini terhubung ke PC 3 seperti ini. Setelah itu serial 2-nya yang terhubung dari PC router 2 ke router 1 seperti ini. Dan ini serial 3 terhubung dari router 2 ke router 3 seperti ini. Karena hanya ada PC 3, maka ini kosongkan. Dan jangan lupa port statusnya di on-kan semua. Setelah itu router 3 kita konfigurasi. Dari fast ethernet ini terhubung ke server 1 seperti ini. Dan ini terhubung ke server 2. Setelah itu serial 2 terhubung ke server 1 dari router 3 ke router 1. Maaf. Dan serial 3 ini terhubung dari router 3 ke router 2. Dan jangan lupa port status di on-kan agar nanti arah panahnya bisa hijau. Setelah itu kita cek lagi. Oh ya, kita setting kita sudah setting routernya, kita setting PC-nya. Kita setting PC-nya, kita IP configuration-nya. Nah, seperti ini. PC 2. PC 1.
Setelah itu PC2 seperti ini, dan kemudian kita setting juga PC3 seperti ini. Setelah itu kita setting juga server satunya seperti ini, karena yang semua ini saya sudah isi, jadi langsung saja. Dan juga server 2 desktop seperti ini. Nah, setelah itu kita cek IP address, network PC, dan gateway PC. Nah, selesai setting, langsung kita isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, kita isikan saja seperti ini. Dari router 1 di sini. Nah, ini saya sudah isi. Jadi yang pertama ini, setelah itu ini, setelah itu yang ini. Nah, setelah itu yang router 2 statik, ini yang pertama ini, setelah itu ini, dan kemudian yang ini. Setelah itu kita router 3 dari yang ini, kemudian ini. Nah, sudah. Setelah kita, oh ya, dengan ada catatan, untuk yang router 3, maaf, ini network address-nya yang ini ada yang tidak sesuai. Jika ini network destination-nya ini, netmask-nya ini benar, hanya saja gateway dari destination ini kurang benar, jadi diganti menjadi 13.13.13.1 seperti ini. Nah, agar tidak ada salah paham, setelah itu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario sebagai berikut. Edit filternya jangan lupa, kita edit dengan menggunakan ICMP saja. Filters seperti ini, semuanya dicentang, centangnya dihapus jika centangnya masih ada. Setelah itu langsung saja kirimkan paket simple PDU, semuanya sama, yang beda dari PC1 ke PC2. Ya, kita coba PC1 ke PC2. Ya, terkirim. Kita ulangi, karena biasanya semuanya seperti ini, harus mengulang dulu. P1 ke router 1, setelah itu ke router 2, setelah itu kembali lagi ke router 1, dan yang terakhir kembali ke PC1. Berhasil. Kita delete. Setelah itu PC1 ke PC3. Kita kirim dari router 1 ke router 2 seperti ini, harus mulai lagi dari P1 mengirim ke router 1, setelah itu ngirim ke router 2, setelah itu mengirim ke PC3, PC3 menerima, setelah itu mengirim lagi melalui router 2, setelah itu router 1, setelah itu mengirim ke P1. Berhasil. Setelah itu PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1. Kita coba kirim ke router 1, setelah itu router 3, semuanya seperti ini, jadi harus mengulang satu persatu.
PC1 ke router 1, lalu ke router 3, lalu ke server 1, kirim lagi ke router 3, lalu ke server 1, lalu kembali lagi ke PC1. Berhasil. Setelah itu server PC1 ke server 2. Kita kirim seperti ini. Ya, kita coba lagi. Dari PC1 ke router 1, terus ke router 3, kirim ke server 2, kembali lagi ke router 3, lalu ke router 1, kembali ke PC1. Berhasil. Setelah itu kita coba dari PC3 ke PC1. Kita coba PC3, router 2, router 1, setelah itu PC1, kirim lagi ke router 1, ke router 2, setelah itu PC3 menerima, berhasil. Setelah itu kita coba lagi PC3 ke PC2. Dari PC3 kirim ke router 2, setelah itu router 1 mengirim lagi ke PC2, PC2 mengirim ke router 1, setelah itu mengirim ke router 2, setelah itu mengirim ke PC3, berhasil. Setelah itu dari PC3 ke server 1 seperti ini. PC3 ke router 2, mengirim lagi ke router 3, mengirim ke server 1, mengirim lagi ke server 3, kembali lagi router 2, setelah itu PC3. Ya, berhasil. Setelah itu dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke router 2, setelah itu mengirim lagi ke router 3, mengirim ke server 2, kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2, dan PC3. Ya, berhasil. Kita coba. Setelah itu dari server 1 ke server 2. Baik, kita coba server 1, router 3, kirim ke server 2, server 2 menerima, kirim ke server router 2, setelah itu kembali ke server 1, berhasil. Setelah itu server 1 ke PC 1. Oke, kita coba kirim ke router 3, router 1, kirim ke PC 1, kembali lagi kirim ke router 3, setelah itu server 1. Berhasil. Kita delete. Setelah itu server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita kirim dari router 3 ke router 3, maaf. Setelah itu ke router 1, setelah itu ke PC 2. PC 2 kembali lagi ke router 1, mengirim lagi ke router 3, setelah itu ke server 1. Ya, berhasil. Setelah itu yang terakhir server 1 ke PC 3. Server 1 ke router 3, mengirim ke router 2, setelah itu mengirim ke PC 3. Kembali lagi ke router 2, lalu ke router 3, lalu diterima ke server 1. Ya, berhasil. Nah, setelah kita melalui poin 3 ini, langsung ke sini, ke poin 4. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Nah, kita coba seperti ini. Hanya saja kita dengan menggunakan tracing. Kita kembali ke real time. Setelah itu kita coba dari PC1 ke PC2. Sini
tracer 192.168.1.65. Karena PC2 IP-nya 65, jadi ini tujuannya ke PC2. Berhasil. Setelah itu dari PC1 ke PC3 ke 192.168.1.253. Ini IP-nya PC3. Nah, berhasil. Setelah itu dari PC1 ke server 1. Berarti PC1 ke server 1, berarti PC server 1 seperti ini 333.33.33.1. Nah, berhasil. Itu tracer dari PC1 ke server 2. Ini 43.43.43.1. Hasil. Setelah di PC1 kita coba tracing, setelah itu kita coba tracing ke PC3. Command prompt tracer dari PC3 ke PC1. Berarti PC1 192.168.1.1. Contohnya dari PC3 ke PC1. Nah, setelah itu PC3 ke PC2. 192.168.1.65. Ini tujuan ke PC2. Berhasil. Setelah itu gimana lagi? PC3 ke PC server 1. Berarti 33.33.33.1. Sama seperti tracing di PC1. Nah, setelah itu PC3 ke server 2. Oke. Hasil. Nah, setelah kita coba tracing di PC3, sekarang kita coba tracing ke server 1. Setelah itu dari dari server 1 ke server 2. Berarti PC2 43.43.43.1. Nah, berhasil. Setelah itu server 1 ke PC1. Jadi 168.1 ke PC1. Hasil. Itu server 1 ke PC2. Nah, ini berhasil. Dan yang terakhir server 1 ke PC3. Nah, tracer 2.168.1.253. Berhasil. Nah, akhirnya kita bisa membuat tracing. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.